Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wa amarana bi ihya'i layalihi bi qira'atil qur'ani wa kasratil qiyam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Yang saya hormati segenap DKM Masjid Raya Al-Amanah, para bapak dan para ibu, as-saimin as-saimat, jamaah salat subuh, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah karena kita sampai pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara bulan suci Ramadan. Kita juga dapat melaksanakan kewajiban kita, baik puasanya, salat berjamaah dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man qubila minhu hasanatun wahidah dakhalal jannah. Siapa-siapa satu saja kebaikannya diterima oleh Allah, berarti jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tentu kita terus harus berusaha agar ibadah kita lakukan dengan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabatnya dan juga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan seperti doa kita, wa akrimil arwaha minna biliqa'i khairil anami. Ya Allah, berikanlah karunia kepada saudara-saudara kami yang telah kembali kepada Allah. Mereka yang telah meninggalkan kita, mereka bertemu dengan manusia yang terbaik adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, kita telah memasuki hari yang berapa ini? Ketiga ya. Alhamdulillah, hari yang ketiga betul ya. Keempat atau keempat? Alhamdulillah, tanpa terasa saya kira masih ketiga nih. Kita tentu harus bersyukur kepada Allah karena kita termasuk orang yang dapat dipertemukan kembali dan kita bisa menghirup udara bulan suci Ramadan. Karena kalau kita renungkan bahwa semua kemuliaan tertuang di bulan suci Ramadan ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekian banyak manusia, maka di antara manusia itu ada manusia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jatuhlah pilihan itu pada para nabi dan para rasul. Para rasul yang jumlahnya 313 dan para nabi berjumlah 124.000 menurut riwayat. Ada nabi dan rasul yang menjadi pilihan Allah, jatuhlah pilihan itu kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah menciptakan sekian banyak malaikat, bukan cuma ribuan, jutaan, tapi bahkan miliaran malaikat. Ada malaikat yang menjadi pilihan Allah, jatuhlah pilihan Allah itu pada 10 malaikat. Di antara 10 itu ada menjadi malaikat yang menjadi pilihan Allah, jatuhlah pilihan itu pada malaikat Jibril alaihi salam. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sekian banyak kitab, Taurat, Injil, Zabur, termasuk suhuf Ibrahim, suhuf Musa, dan suhuf yang lainnya, di antara sekian banyak yang Allah turunkan kitabnya, maka ada kitab yang menjadi pilihan bagi Allah, jatuhlah pilihan itu pada kitab Al-Quranul Karim. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menentukan dalam satu tahun 12 bulan, maka di antara 12 bulan itu ada bulan yang menjadi pilihan Allah yang istimewa, jatuhlah bulan itu pada bulan suci Ramadan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menentukan sekian banyak malam-malam yang istimewa, tapi ada malam yang menjadi pilihan bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada bandingannya dan tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah Lailatul Qadar. Dan Allah menjadikan sekian banyak umat, baik umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, Idris, dan lain sebagainya, maka dari sekian umat itu ada umat yang menjadi pilihan Allah adalah jatuhlah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya bahwa semua yang menjadi pilihan Allah yang mulia ada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan bulan yang terbaik. Di dalamnya ada Quran, kitab yang terbaik, diturunkan di malam yang terbaik kepada Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad SAW, melalui Jibril alaihissalam, malaikat yang terbaik, kepada umat yang terbaik. Ini artinya apa? Bahwa kita telah dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang istimewa. Tinggal sejauh mana kita menerima kehadiran daripada bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu kita bersyukur, maka disinilah kita tentunya diperintahkan untuk wasari'u fastabiqul khairat. Ayo kita banyak-banyakan beribadah, banyak-banyakan baca Quran, banyak-banyakan sedekah. Ayo kita bersaing, karena dialah yang berarti akan dapat beroleh berbagai kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, banyak peluang-peluang. Kita tidak tentukan ceritakan semuanya keistimewaan Ramadan, mungkin sudah sering banyak dibahas. Tapi yang terpenting lagi bagi kita adalah bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan juga untuk memperbaiki diri kita, mengembalikan diri kita pada titik awal. Katakanlah kalau ibarat HP, mungkin HP ini sudah lemot, banyak sampah. Atau ibarat kendaraan, bahwa murmur atau remnya sudah tidak pakem lagi. Kita demikian juga, bahwa banyak sesuatu yang hilang atau berkurang dari diri kita. Saya telah mungkin menyampaikan bahwa ada banyak buku yang intinya adalah berusaha untuk menemukan Tuhan yang telah hilang. Ini ada satu buku judulnya demikian, menemukan kembali Tuhan yang telah hilang. Saya tidak habis pikir kok bisa memberi judul seperti itu, karena rupanya juga sinetron itu ada para pencari Tuhan, kalau nggak salah begitu ya. Episode yang keberapa itu, yang ke-6 atau apa itu ya, pencari Tuhan. Ini kalau istilah pencari Tuhan berarti orang itu masih bodoh. Tapi orang yang sudah paham, dia beriman, bukan mencari Tuhan tapi menyadari
adanya Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi ada buku yang tadi cukup menggelitik bagi kita, menemukan kembali Tuhan yang telah hilang. Yang Tuhannya sebesar apa kok sampai hilang? Biasanya kalau hilang kan sesuatu yang kecil. Mungkin kalau dompet hilang pantas, kunci hilang wajar, istri hilang juga kayaknya nggak wajar. Apalagi Tuhan yang sampai hilang, kan begitu kan? Tapi inilah yang sungguhnya terjadi. Bisa jadi bahwa kita ketika semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya kehadiran kita dalam diri Tuhan itu semakin jauh. Nah, hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama 11 bulan kita banyak menjalani hidup ini dengan berbagai macam persoalan-persoalan. Kita manusia yang memang berdimensi atau multidimensi. Kita ini ya juga makhluk biologis, berbadan. Kita butuh makan, butuh minum sebagai makhluk seperti makhluk-makhluk yang lainnya, seperti binatang-binatang yang lainnya. Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh seks dan lain sebagainya, sama seperti binatang-binatang yang lain. Tapi kita tentunya sebagai manusia yang berdimensi biologis, ini pula Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'annya ataupun hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia diperintahkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah kamu dari apa yang ada di bumi ini, halal yang halal tapi juga thayyiba, supaya kita manusia dengan binatang itu berbeda, karena kita tahu aturan, kita juga tahu ukuran, tahu juga mana makanan yang baik, makanan yang tidak baik. Nah, hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi selama 11 bulan ini kita telah mengkonsumsi berbagai macam makanan-makanan. Mungkin makanan yang berat kita makan, makanan ringan, makanan yang pedas, makanan yang pahit, yang asin, yang asam, makanan yang lembek dan lain sebagainya. Berbagai macam makanan-makanan yang kita konsumsi. Wajar seandainya banyak timbul penyakit, karena tidak jauh sungguhnya adanya penyakit itu karena bisa jadi orang salah makan atau orang tidak tahu ukuran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi seorang itu katakanlah mungkin berasumsi, mengira atau menduga bahwa makanan ini mengandung kolesterol, mengandung sesuatu yang membuat darah lalu naik. Kadang disalahkan makanannya, padahal makanan yang Allah berikan bermacam-macam dengan kelebihan yang berbeda-beda. Tapi kadang manusia kadang tidak tahu ukuran. Gara-gara makan durian, dia tuduh durian itu adalah mengandung kolesterol yang tinggi. Padahal durian itu enak, nikmat. Tapi karena ukurannya kadang kita berlebihan. Udah tahun umurnya udah 70 tahun, makan durian seenaknya, kadang nggak lihat kanan kiri, satu geluntung habis sendirian. Gimana kolesterolnya nggak naik, kan begitu kan? Udah ketahuan umurnya kita sudah 70 tahun, makan sate 30 tusuk. Nggak kira-kira, ini bukan masalah bukan satenya nggak bagus, nggak tahu ukuran. Nah, kita sebagai manusia biologis pun juga dituntut oleh Al-Quran, oleh agama ini, supaya kita selektif, kita bisa mengukur diri. Maka melalui puasa Ramadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita bagaimana supaya mengatur diri dalam makanan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sumu tasihu, berpuasalah pasti kamu sehat. Banyak sekarang penelitian tentang hikmah-hikmah di balik berpuasa ini.
Sehingga puasa itu memang seperti yang Allah katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, karena memang termasuk syariat yang tua adalah syariat puasa. Orang-orang Eropa, orang-orang yang non muslim, orang yang tidak beriman kepada Allah pun mengakui bahwa puasa itu mempunyai satu banyak hikmah pelajaran yang sangat luar biasa. Nah, hadirin dimuliakan Allah, kalau demikian maka semakin yakinlah bahwa ketika Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa, pasti di dalamnya kemaslahatan kebaikan untuk kita. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sebagai manusia, bukan makhluk biologis saja yang berdimensi jasmani seperti ini, tapi kita juga adalah makhluk yang punya perasaan, yang punya rasa, yang punya emosi. Manusia makhluk yang punya rasa ini biasa disebut oleh Al-Quran, ya ayyuhal insan, wahai al-insan. Jadi al-insan yang sesungguhnya berakar dari kata uns, yang artinya kedamaian, ketenangan. Nah, al-insan, kita sebagai manusia yang punya uns mengharapkan adanya ketenangan, ketentraman. Maka dua hal ini sebetulnya sudah cukup untuk mengantarkan dia meraih daripada al-uns itu. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan itu. Gampangnya saja barangkali kita tidak bahas tentang luas tentang arkanul iman itu sendiri, tapi dari kata yang dipakai oleh Allah, al-iman. Al-iman itu artinya berarti iman, terambil dari kata-kata aman, terambil pula darinya kata al-amanah, itu satu akar kata. Jadi artinya orang yang beriman kepada Allah sudah harus merasa aman dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dia segala-galanya, yang menciptakan kita, yang menentukan kita, yang memberikan rezeki kita, bahkan yang memberikan kehidupan kita itu adalah Allah. Kalau kita percaya, kita iman, berarti hati kita harus nyaman. Sebetulnya seperti itu. Itulah al-uns. Jadi kalau kita belum merasa nyaman, itu dipertanyakan. Jangan-jangan iman kita itu baru dalam bentuk mungkin asumsi, tapi belum menjadi satu bagian daripada hal yang dihayati dalam kehidupan kita. Jadi kata-kata aman, yang pertama aman, merasa aman untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain merasa nyaman. Jadi kalau kita sudah menjadi orang sudah aman, sudah damai dengan dirinya, sudah merasa aman dengan diri kita karena kita percaya pada Allah, kemudian juga memberikan efek menjadikan orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Ini yang sungguh telah kehilangan dari banyak di negara-negara Islam. Hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai satu refleksi renungan kita. Mohon maaf sekali. Saya datang, mungkin saya pernah cerita, datang ke Saudi, ke Mekah itu tahun 82. Saya di Jeddah itu koper saya hilang. Bukan hilang, yaitu dibawa oleh bus yang menuju ke Mekah. Ketika saya turun, saya ganti pakaian. Saya cuma dengan selembar kain yang saya robek untuk menjadikan ihram, kemudian di atas itu adalah anduk. Semua paspor, uang, surat-surat termasuk dokumen untuk kuliah itu semua ada di koper. Bayangkan di Jeddah itu saya betul-betul hanya itu kain sepotong dengan. Tapi kemudian ada yang menolong. Ayo ke Mekah, kita berangkat, nggak apa-apa. Sampai di Mekah, kemudian
di pasar Ghaza, dulu ada pasar Seng, sebelahnya itu pasar Ghaza, itu koper saya itu ada di pinggir jalan. Saya bahagianya bukan main. Saya ambil, saya rangkul koper, saya buka. Paspor ada, uang ada, helai kertas pun tidak ada yang hilang. Semakin mantap itulah seorang muslim itu seperti negara itu. Itu tahun 82. Tapi ketika saya haji, ketika umroh, itu nggak boleh dompet jatuh. Di Masjidil Haram, bahkan di tengah orang tawaf itu banyak orang kehilangan, yang dirobek kantongnya dan lain sebagainya. Ini di mana keimanan itu? Di mana diri orang itu merasa nyaman dengan kehadiran kita? Kita malu kalau selama gitu. Nah, hal yang dimuliakan Allah, ini adalah realitas hidup. Coba lihat. Kalau memang dalam hadis Nabi bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang tetangganya merasa aman dengan kita. Tapi ketika sekarang kita ini punya tetangga, punya teman, punya saudara, siapa kok tidak nyaman dengan kita karena saling curiga, saling meluga, saling meluluh, maka itu jangan-jangan kita tidak termasuk orang yang berindikasi sebagai orang yang beriman. Ini kata-kata iman. Kemudian Islam, ini secara bahasa, belum kita bahas yang Islam itu terdiri, itu dari asl. Di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kalau yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 136. Jadi Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai sekalian orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kan aneh ini kan pertanyaan. Perintah ini kan, wahai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Jangan-jangan ada bagian dari iman kita, orang yang saya yakini itu ada kebocoran, ada kehilangan. Nah, inilah yang perlu kemudian kita refleksi. Keimanan. Mungkin kita kurang yakin kepada Allah, mungkin banyak hal yang hal-hal yang kurang baik, dugaan-dugaan kita terhadap kebijakan Allah ke dalam realitas hidup ini. Kadang bertanya, Allah ada apa enggak? Kok Allah diam saja? Kadang semacam itu, macam-macam. Atau mungkin kepercayaan kita kepada Nabi, kepercayaan kepada kita, kepada kitab bisa jadi kurang. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli. Nah, sekarang tentang Islam. Dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai sekalian orang yang beriman, masuklah kamu fis silmi. Di situ Allah tidak mengatakan fil islami. Tapi terjemahan itu biasa. Wahai sekalian orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam. Tapi bahasanya enggak begitu. Bahasa Al-Qur'an, udkhulu fis silmi kafah. Apa silmi? As-silmi itu juga artinya damai, tenang, ketentraman. Nah, yang bukan Allah Subhanahu wa taala kata-kata as-silmi as-salmi, maka lahirlah kalimat Islam, kalimat muslim. Sebab itu Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang orang lain selamat dari ucapan dan dari perbuatannya. Kalau kita ada orang muslim yang mulutnya masih belum bisa dikendalikan, perilakunya juga tidak menjadikan rasa aman, menjadi orang terganggu, itu bukan indikasi sebagai orang muslim. Nah, bisa jadi selama 11 bulan ini yang menjadikan kita al-uns, keterangan dalam jiwa ini, baik iman kita ataupun Islam kita ini, yang menjadikan kita sebagai al-insan tidak sepenuhnya sehingga menjadi manusia yang selalu katakanlah yaitu penuh dengan kegelisahan. Kata Allah katakan, innal insana khuliqa halu'a. Bahwa sesungguhnya manusia diciptakan sebab keluh kesah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia lupa, ya kan? Tapi apabila dia mendapatkan kesusahan, dia begitu mengeluh. Dan itulah illal musallin, kecuali orang yang terus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebagai al-insan bisa jadi kita kehilangan rasa uns, ketenangan itu melalui bulan suci Ramadan. Disitulah Allah berusaha mengembalikan keimanan ini dari hal yang paling sederhana. Di saat kita berpuasa, kita selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai kembali lagi muraqabah, yaitu merasa kalau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kapanpun, walaupun kita rumah sendiri tidak orang siapapun, kita tidak akan pernah berani untuk minum atau makan, tidak berpuasa, tidak, karena Allah akan merasa merasa memantau kita. Nah, ini tentang dimensi itu manusia sebagai al-uns, tapi kita juga oleh Allah disebut an-nas. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Manusia sebagai an-nas adalah makhluk yang tidak bisa lepas daripada adanya orang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia harus bisa berhubungan dengan manusia-manusia yang lain. Apakah itu katakanlah istri kita, suami kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, kawan kita dan sebagainya. Tidak ada manusia yang mampu untuk hidup tanpa adanya orang lain. Katakanlah, saya sering mengatakan orang tersenyum butuh adanya orang lain. Senyum sendiri nggak bagus, apalagi di pojokan tentu butuh adanya orang lain. Kalau saja tertawa, tersenyum butuh adanya orang lain. Bagaimana persoalan-persoalan besar? Artinya, kita sebagai anas bisa jadi selama 11 bulan ini sudah berantakan. Hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan pimpinan kita, hubungan kita dengan anak buah kita dan sebagainya bisa jadi tidak retak ataupun tidak baik. Mungkin juga kita mulai kesadaran bermasyarakat, kepedulian terhadap masyarakat barangkali berkurang, bisa jadi. Mungkin muncul ego, mungkin muncul dia orang yang selalu ambisi, bisa jadi seperti itu. Maka melalui puasa Ramadan, bahwa kesadaran kita sebagai makhluk sosial itu akan muncul lagi. Di sana kita jumpai sholat berjamaah, tarawihnya, buka bersama dan lain sebagainya. Semua itu adalah mengantarkan kita kepada untuk yaitu hidup penuh dia warnai hidup dengan kebersamaan. Nah, saling mengisi, saling menyempurnakan, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu saling tolong menolong dalam kebaikan dan bertakwa kepada Allah. Itu juga dikembalikan dalam Ramadan melalui ibadah asyam ini. Nah, inilah hadis sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguhnya begitu kita masuk ke Ramadan, kita sungguh menginstal ulang diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya supaya sehat, jiwanya sehat, sosialnya juga sehat. Itu harapannya. Maka Allah katakan la'allakum tattaqun, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Inilah hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang sekarang ini akan lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Kita akan semakin baik, semakin dekat kepada Allah, juga semakin dekat kepada saudara-saudara kita semuanya. Hidup penuh dengan ketenangan, ketenteraman dan kedamaian fid dini wad dunya wal akhirah. Ini saja, kurang lebih maaf. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله بحق الفاتحة بسر الفاتحة وزة الفاتحة إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اختم لنا بالسعادة والشهادة والمغفرة. Ya Allah, akhiri hidup kita ini ya Allah dengan kebahagiaan, dengan penyaksian dan juga mendapatkan ampunan darimu ya Allah.
da'wahum fiha subhanakallah tahiyyan fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.